Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Welcome Home. Ya, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana menyalakan sepeda motor saya ini dengan menggunakan aplikasi di handphone. Jadi buat teman-teman yang pengen bisa motornya nyala dari HP, silahkan ikuti video ini sampai selesai supaya tahu cara buatnya. Nah, jadi untuk proses pemasangannya ini ada 6 tahap. Yang pertama itu proses perakitan komponen, kemudian yang kedua kita akan mendaftar akun Blink. Yang ketiga itu proses pemrograman. Yang keempat itu kita akan menginstal aplikasi Blink di handphonenya. Yang kelima itu instalasi atau pemasangan di motornya. Dan yang keenam baru kita lakukan pengetesan. Nah, jadi saran saya ikuti video ini sampai selesai supaya nggak ada langkah-langkah yang kelewat. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke, untuk komponen yang digunakan yang pertama ada node MCU yang berfungsi sebagai microcontroller yang bisa terkoneksi dengan WiFi. Kemudian ada relay 2 channel. Kemudian ada modul step down. Jadi modul step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari aki yang tadinya 12 volt menjadi 5 volt. Yang nantinya tegangan 5 volt ini akan kita gunakan untuk suplai tegangan ke node MCU. Kemudian ada kabel jumper, kabel USB, kabel serabut, dan yang terakhir ada box komponen. Jadi nanti komponennya kita masukkan ke dalam box ini supaya lebih rapi dan aman. Oke, langsung aja kita rangkai komponennya. Pertama hubungkan pin D0 node MCU ke pin IN1 pada relay. Kemudian pin D1 ke pin IN2, pin GND ke pin GND, dan pin VU ke pin VCC. Kemudian pasangkan kabel serabut di bagian COM dan NO pada channel 1 dan channel 2. Setelah itu colokkan kabel USB ke node MCU, dan yang terakhir masukkan semua komponen ke dalam box. Oke, untuk tahap perakitan sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mendaftar akun Blink. Pertama kita buka Google Chrome, kemudian ketikkan Blink. Nah, pilih yang paling atas. Kemudian klik yang Start Free. Di sini kita akan mendaftar akun Blink dengan menggunakan email kita. Setelah memasukkan email, kemudian klik daftar. Nah, di sini kita diminta untuk mengecek email kita untuk konfirmasi akun. Oke, kita buka emailnya. Nah, di sini sudah ada pesan masuk dari Blink. Kita buka. Kemudian klik create password. Nah, di sini masukkan password akun kalian. Jika sudah, klik next. Kemudian masukkan nama untuk profilnya. Di sini kita skip. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Di sini kita klik template. Kemudian pilih new template. Kasih nama templatenya, di sini saya kasih nama pemanas motor. Kemudian untuk hardware-nya pilih yang ESP8266.
Nah, di sini pilih data stream, kemudian new data stream, pilih yang virtual pin. Di sini saya kasih nama relay 1. Kemudian pilih lagi new data stream, virtual pin. Di sini saya kasih nama relay 2. Kemudian kita save, lalu pilih search, new device, pilih yang from template, pilih yang pemanas motor, kemudian create. Untuk selanjutnya kita buka aplikasi Arduino IDE. Buat teman-teman yang belum install, silahkan install dulu. Buat yang nggak tahu caranya, silahkan cari di YouTube, banyak tutorialnya kok. Di sini saya sudah punya coding atau programnya. Jadi ini tinggal kita copy aja semua. Kemudian yang ini kita hapus, baru kita paste. Kemudian untuk yang 3 baris ini kita hapus. Kemudian masuk lagi ke blinknya. Pilih device info. Kemudian arahkan ke kotak hitam, kemudian klik copy kode. Lalu kita paste di paling atas. Kemudian yang harus kalian rubah di sini adalah nama WiFi dan nama passwordnya. Jadi ini nama WiFi saya dan ini nama passwordnya. Jadi ini nanti diganti sesuai dengan nama WiFi dan password kalian. Untuk selanjutnya kita perlu menambahkan library yang diperlukan pada program ini. Jadi program ini membutuhkan 2 buah library, yaitu library ESP8266 dan library Blink. Untuk cara menambahkannya, klik sketch, kemudian include library, pilih yang nzip library, kemudian cari lokasi file tempat kalian menyimpan library-nya. Nah, ini library ESP8266-nya. Untuk menambahkannya, klik open. Karena saya sudah menambahkan library-nya, di sini saya langsung close saja. Kemudian kita tambahkan library Blink-nya. Di sini kita pilih sketch, kemudian include library, pilih yang manage library. Di sini kita ketikkan Blink. Nah, ini yang paling atas. Di sini saya sudah menginstalnya. Buat kalian yang belum install, pilih aja versi yang terbaru, kemudian install. Oke, selanjutnya kita tinggal mengupload programnya ke NodeMCU. Pastikan kabel USB-nya sudah dicolokkan ke laptop. Sebelum mengupload, kita klik Tools, kemudian pilih board yang digunakan, yaitu NodeMCU. Kemudian di sini kita pilih untuk portnya terhubung ke COM berapa. Nah, buat kalian yang masih nggak tahu caranya nentuin portnya, kalian bisa buka Device Manager, kemudian pilih bagian port. Nah, di situ kelihatan untuk device kalian terhubung di COM berapa. Oke, kita upload. Oh iya, harus di save dulu. Saya kasih nama pemanas motor. Kemudian kita tunggu hingga proses uploadnya selesai. Oke, sudah ada uploading. Artinya program ini sudah berhasil diupload ke NodeMCU-nya. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah menginstal aplikasi Blink di handphone kita. Oke, ambil handphone kalian, kemudian kita buka Play Store. Kemudian pada kolom pencarian kita ketikkan Blink. Nah, ini yang paling atas. Untuk namanya ini Blink IoT. Jadi ini kita install, kemudian kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, langsung kita buka aplikasinya. Kemudian di sini kita tinggal login saja menggunakan akun yang sudah kita daftarkan tadi. Masukkan email dan passwordnya, kemudian kita login.
Oke, ini adalah tampilan aplikasinya. Di sini sudah ada satu buah device dengan nama pemanas motor. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita setting di websitenya tadi. Kita buka device-nya, kemudian klik tombol pengaturan. Nah, di sini kita akan menambahkan dua buah tombol yang akan kita gunakan sebagai controllernya nanti. Untuk itu klik tambah, kemudian pilih yang button, lalu kita setting buttonnya. Untuk data streamnya kita pilih yang relay 1, karena tombol ini akan kita gunakan sebagai controller untuk relay di channel 1 yang terhubung ke soket kunci kontak. Kemudian untuk modenya kita pilih yang switch. Lalu kita masuk ke desain. Nah, di sini untuk kondisi off saya kasih label kontak off, dan untuk kondisi on saya kasih label kontak on. Oke, kita tambahkan tombol satu lagi, kemudian kita setting. Untuk data stream kita pilih yang relay 2, sedangkan untuk modenya kita pilih yang push. Kemudian kita masuk ke desain. Untuk label pada kondisi off saya buat starter off, dan pada kondisi on saya buat starter on. Di sini kita ubah tata letak tombolnya supaya kelihatan bagus. Oke, untuk tahap ini sudah selesai. Jadi ini adalah tampilan untuk controllernya nanti. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap instalasi atau pemasangan pada motornya. Oke, saya bongkar dulu motornya. Jadi yang kita perlukan di sini adalah soket kunci kontak dan soket bendix starter. Nah, untuk soket bendix starter, dia berada di bawah jok motor sehingga mudah untuk kita akses. Nah, yang susah di sini adalah soket kunci kontaknya. Jadi dia berada di bawah tangki bensin, sehingga mau nggak mau saya harus buka dulu bodinya supaya tangki bensinnya bisa diangkat. Oke, motornya sudah selesai saya bongkar. Dan untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah pasangkan komponennya. Nah, di bawah tangki bensin ini terdapat soket kunci kontak. Jadi di sini ada dua buah kabel, yaitu kabel coklat dan merah yang mengarah ke kunci kontak. Nah, untuk prinsipnya, kunci kontak ini akan memutus atau menghubungkan kedua kabel ini. Jadi ketika kunci kontak berada pada posisi off, kedua kabel ini akan terputus, sedangkan ketika pada posisi on, kedua kabel ini akan terhubung sehingga kontak akan menyala. Nah, di sini kita akan memutus atau menghubungkan kedua kabel ini dengan menggunakan relay. Oleh karena itu, untuk masing-masing kabel pada soket kunci kontaknya, di sini saya cabangkan menggunakan kabel berwarna abu-abu. Jadi satu kabel terhubung ke kabel coklat dan yang satunya ke kabel merah. Yang nantinya kedua kabel abu-abu ini akan mengarah ke relay 1 yang terhubung di bagian COM dan normally open. Kemudian untuk relay di channel 2 saya hubungkan dengan bendix starter. Jadi di sini soketnya saya cabangkan menggunakan kabel sehingga nanti bendix starternya bisa kita kontrol dengan menggunakan relay. Nah, untuk jalurnya sama, terhubung ke bagian COM dan normally open. Kemudian untuk node MCU-nya terhubung dengan bagian output pada modul step down. Nah, untuk bagian input modul step down-nya terhubung langsung dengan aki. Jadi untuk pemasangan ke akinya ini jangan sampai salah. Yang bagian positif hubungkan ke positif, dan yang bagian negatif hubungkan ke negatif. Oke, setelah semuanya terpasang, selanjutnya kita tinggal melakukan pengetesan. Nah, di sini sudah saya rapikan sedikit komponennya. Kemudian kita tinggal melakukan pengetesan. Nah, untuk pengetesannya kita buka aplikasi Blink. Nah, di sini pastikan di bawah simbol yang hijau ini tidak ada tulisan offline. Nah, jika ada tulisan offline, biasanya node MCU-nya ini belum terkoneksi dengan WiFi, atau kemungkinan koneksi internetnya itu yang kurang bagus. Nah, jika sudah seperti ini, kita buka pemanas motornya, kemudian kita coba nyalakan kontak. Ya, bisa dilihat di situ kontaknya sudah menyala. Kemudian kita coba nyalakan starternya.
Oke, motornya sudah menyala. Kemudian kita coba matikan motornya. Nah, jadi untuk cara kerjanya, ketika tombol kontak off ini kita tekan menjadi kontak on, maka node MCU akan membuat kondisi relay di channel 1 menjadi aktif. Sehingga kedua kabel kunci kontak ini yang pada kondisi awalnya tidak terhubung, maka akan terhubung sehingga kontak akan menyala. Nah, sama halnya ketika kita menekan tombol starter on, maka relay 2 akan aktif sehingga kabel yang dari bending starter ini akan terhubung dan starter akan menyala. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen aja di bawah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.